wabarakatuh. Sebelum kita mulai majelis kita, saya ingin coba kita biasakan majelis ini seperti bagaimana majelis-majelis masyayikh di masjid-masjid. Kebetulan yang akan dibahas di sini adalah matan. Nanti mungkin setiap pekan ada satu orang membaca matan hadisnya. Kemudian baru kita mulai majelisnya, berikut syarah-syarahnya. Nah, itu matanya bisa ditemukan di grup ya, di grup Majelis Ta'lim Al-Hidayah. Tafadhal, siapa yang mau baca untuk hadis pertama? Di PDF di grup itu. Langsung aja daripada bang. Hah? Atau mungkin ya silakan. Kitabul Jami'. Nah, Kitabul Jami'. Nah, hadis pertama An Abi Hurairah. Bismillahirrahmanirrahim. Kitabul Jami' babul adab. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam haqqul muslimi 'alal muslim sittah. Sittah. Idza laqitahu fasallim alaihi wa idza da'aka fa'ajibhu wa idza tansahaka fa'sahhu wa idza atasa fahmidullah fasammidhu wa idza maridtu fa'udhu Wa idza marida fa'udhu wa idza mata fatba'hu rawahul muslim. Rawahu Muslim. Alhamdulillah rabbil alamin, sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fas'alullaha jalla wa ala an yafqihana fid din wa an yu'allimana ma yanfa'una wa yanfa'na bima 'allamana wa an yazidana 'ilman nafi'an wa 'amalan salihan innahu waliyyu dhalika wal qadiru 'alayh. Allahumma arzuqna al-ikhlas fil qawli wal 'amal waj'al ma naqumu bihi mukhlishan laka ya rabbal alamin. Hadha ad-dars, pelajaran kita pada kesempatan hari ini adalah pelajaran fikih. Jadi memang ada beberapa asatidzah yang mengisi kajian di sini dan kami berbagi tugas, Pak. Jadi Ustadz Faiz mungkin akan takhusus di akidah, beliau mahasiswa S2 akidah. Kemudian Ustadz Ilham takhususnya Quran, beliau mengisi Al-Quran. Adapun saya takhususnya fikih. Jadi nanti pembahasan yang akan kami sampaikan di sini adalah pembahasan fikih dan buku yang dipilih adalah buku Bulughul Maram. Jadi fikih yang diambil dari kitab-kitab hadithul ahkam. Diawali dengan Kitabul Jami', kita pilih Kitabul Jami' dulu sebagai pemula. Kemudian nanti bisa kita lanjutkan ke kitab-kitab yang lain yang ada di dalam Bulughul Maram. Nah, Kitabul Jami' terdiri dari beberapa bab. Ya, jadi Bulughul Maram terdiri dari beberapa kitab. Kemudian di dalam kitab ini ada namanya Babul Adab. Bab yang membahas tentang adab. Jadi Al-Hafidh rahimahullah, Al-Hafidh Ibn Hajar, beliau menutup kitab Bulughul Maramnya dengan kitab yang jami'. Ya, beberapa pembahasan disebut jami' karena terdiri dari beberapa pembahasan. Dan pembahasan ini beliau cantumkan diilhaq kepada kitab Bulughul Maram karena dirasa pembahasan bab-bab yang diperlukan untuk khususnya talibul ilm. Jadi untuk para penuntut ilmu. Ya. Ya, dan Al-Hafidh Ibn Hajar mengatakan bahwa adab itu adalah isti'mal ma yuhmad qawlan wa fi'lan. Bagaimana kita mengimplementasikan dan melakukan hal-hal yang dipuji, entah itu perkataan maupun perbuatan. Ya, dan jangan salah, masalah adab ini diperhatikan besar oleh para ulama. Jadi jangan sampai kita meremehkan istilahnya. Akidah penting, fikih penting, atau pembahasan Al-Quran penting. Termasuk di dalamnya juga ada bab adab yang sangat penting. Di antara bukti pentingnya pembahasan ini, banyak sekali ulama-ulama yang
membuat buku-buku khusus untuk pembahasan adab. Ada yang tahu contohnya? Al-Imam Al-Bukhari selain memiliki buku Sahih Al-Bukhari, beliau juga punya buku Al-Adab Al-Mufrad, itu tentang adab. Kemudian ada buku-buku Al-Kharaiti, Makarimul Akhlaq wa Masawi'il Akhlaq, ya, dan beberapa kitab lain yang menunjukkan perhatian ulama yang sangat besar terhadap buku ini. Maka sebagai talibul ilm hendaknya kita menjadi qudwah, ya. Qudwah dalam pembahasan ini dan qudwah dalam mengimplementasikannya. Ibnu Qayyim rahimahullah beliau mengatakan, ya, adabul mar'i unwan sa'adatihi wa falahihi. Ibnu Qayyim mengatakan, ya, yang maknanya adabnya seseorang itu adalah alamat dan ciri-ciri kebahagiaan dan kemenangannya. Dan sedikit adabnya adalah alamat dan ciri-ciri kesedihan dan kerusakannya. Ya, dan tidak ada, ya, keutamaan yang bisa didapatkan, kebaikan dari dunia dan di akhirat seperti adab, ya. Dan tidak ada yang merugi serugi-ruginya kecuali orang yang kehilangan adab. Dan Abdullah bin Mubarak rahimahullah mengatakan, orang yang tahawan, orang yang menyepelekan adab, dia akan dihukum dengan hirman dari sunnah. Jadi dia kehilangan adab, dia akan terputus dari sunnah-sunnah Nabi SAW, karena adab merupakan sunnah Nabi. Dan barang siapa yang terputus dari sunnah-sunnah, maka akan dihukumi dengan, atau dihukum dengan terputus dari hal-hal yang fardu. Dan barang siapa yang terputus dari hal-hal yang fardu, dia akan terputus dari ilmu. Nah, kemudian hadis pertama yang ditulis oleh Al-Imam Ibnu Hajar dalam kitab Bulughul Maramnya, hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, haqqul muslimi 'alal muslimi sittun idza laqitahu fasallim 'alaihi wa idza da'aka fa'ajibhu wa idza istansahaka fansahhu wa idza 'atasa fahamidallaha fasammithu wa idza marida fa'udhu wa idza mata fatba'hu, rawahu Muslim. Jadi cara yang akan kita gunakan adalah membaca hadis dulu, kemudian kita kalau ada takhrij yang perlu kita perhatikan, tapi kalau tidak perlu langsung ke syarah lafaz-lafaznya secara ringkas. Kemudian dari syarah lafaz secara ringkas, kita baru masuk ke fawaid atau pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis tadi. Baik, syarah lafaznya secara ringkas, haqqul muslim 'alal muslimi sitt. Haqqul muslim. Ya. Sebelum kita jauh-jauh membahas isinya, ya, kita perlu ketahui dulu apa itu hak. Apa itu hak? Ada hak, ada kewajiban. Ayo. Hah? Sama nggak hak dengan kewajiban? Apa bedanya? Ayo. Hak kepemilikan. Baik. Ya memang hak itu kadang-kadang digunakan dalam beberapa bidang, ya, beberapa bidang dan beberapa peruntukan. Tapi yang dimaksud di sini ya, al-muradu huna al-amrul matlub ala wajhi ta'kid. Jadi hal-hal yang diminta yang seyogianya kita lakukan. Yang tidak, ya, baiknya tidak kita tinggalkan. Dan hak ini hukumnya wajib apa sunnah? Di antara hak ini ada yang wajib, ada yang sunnah. Ada yang wajib, ada yang sunnah. Nah, gitu ya. Jadi kalau kita punya saudara muslim itu ada konsekuensinya. Ya, jangan hanya kita punya saudara muslim disamakan dengan saudara yang lain. Nah, ini brotherhood, persaudaraan kita, persaudaraan yang kuat. Dan Nabi mentarbiyah dan mendidik sahabat dan kita, ya, generasi-generasi setelahnya dengan
ajaran-ajaran dan anjuran-anjuran yang akan beliau sebutkan setelah ini. Baik. Dalam hadis haqqul muslimi 'alal muslimi sittun. Ada berapa, Pak? 6. Sittun. Dan ini tidak menafikan dalam hadis lain, ya, atau yang hadis lain dari Tariq Sa'id bin Musayyib an Abi Hurairah. Beliau menyatakan di situ haqqul muslimi 'alal muslimi khamsun. Berapa khamsun? Hah? Khamsun 5. Kalau khamsun 50. Ini khamsun. Kenapa enggak khamsatun? Karena muannats. Baik. Jadi dalam riwayat lain disebut 5, di riwayat ini disebut 6. Yang benar yang mana? Dua-duanya betul, Hasan. Ya. Jadi ini tidak menafikan riwayat yang 5, tidak menafikan riwayat yang 5. Jadi mafhumul adad dalam ilmu usul fikih itu kadang-kadang mu'tabar, kadang-kadang enggak dipakai. Jadi disebutkan jumlah-jumlah itu kadang-kadang memang untuk menyatakan bahwa benar-benar segitu, ya. Walaupun itu beberapa kondisi saja, dan beberapa lain kebanyakan itu hanya sebagai metode mengajarnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi bedakan ketika Nabi bilang buniyal Islamu ala khamsin. Berapa itu? 5 rukun apa? Rukun Islam. Ada nggak yang ke-6? Enggak, cuma 5. Ya. Rukun iman juga cuma 6. Itu bedakan ketika Nabi menjelaskan hal-hal itu dan menjelaskan haqqul muslimi 'alal muslimi sittun. Nah, kalau di sini ada yang ketujuh nggak? Yang di sini hak-hak muslim apa cuma 6? Nah, di sini cuma 6, tapi hak aslinya ada lebih banyak dari 6. Ya. Jadi beda ya. Kalau di rukun Islam Nabi memang membatasi 5, tapi kalau di hak-hak muslim sebenarnya ada yang lebih banyak daripada hak-hak yang disebutkan di sini. Nah, apa dalilnya bahwa haknya lebih dari 6? Ada yang bisa kasih alasan? Karena ada hadis lain. Ada hadis lain yang membahas bahwa di situ ada hak muslim atas muslim yang lain dan tidak disebutkan di hadis yang 6 tadi. Contohnya ada riwayat menyatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi." Ini hak muslim bukan? Hak muslim. Di luar hadis tadi. Ada juga hadis dari Al-Bara bin Azib, ya. Amarana ya Nabi sallallahu alaihi wasallam amarana bittiba'il janaiz. Amarana bittiba'il janaiz. Tadi ada enggak di hadis tadi ittiba'ul janaiz? Ada. Baik. Kemudian iyadatul marid. Ini hadis lain ya. Ada enggak dengan hadis yang tadi 6? Ada. Kemudian ijabatud da'i. Ada enggak di hadis tadi? Ada. Tapi poin selanjutnya beliau mengatakan wa nasril mazlum. Ada nggak di hadis tadi? Tidak ada. Nah, jadi haknya lebih dari situ. Kemudian ada wa ibrarul qasam. Ya, memenuhi sumpah. Ada nggak di hadis tadi? Tidak ada. Wa raddus salam. Ada nggak di hadis tadi? Hah? Coba baca lagi hadisnya. Ada nggak raddus salam? Wa idza laqitahu fasallim alaihi. Ini menyampaikan salam apa raddus salam? Menyampaikan salam, ahsan. Ya berarti raddus salam menjawabnya belum ada di hadis. Nah, kemudian tashmitul atis ada di hadis. Ahsan. Ya, jadi di sini kita harus lihat ya bahwa beberapa hadis yang menyatakan adat di situ belum tentu untuk membatasi. Nah, lafaz hadis selanjutnya di situ ada hak pertama yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza laqitahu fasallim alaihi." Apa maknanya, Pak? Ketika kalian bertemu, ucapkanlah salam kepadanya. Ucapkanlah salam kepadanya. Ahsan. Apa hukum yang mengucapkan salam? Sunnah. Sunnah. Ya, nadban ainiyan di sini termasuk fi'il yang
mandub. Adapun nanti hukum tafsilnya kita jelaskan di fawaid. Nah, jadi untuk ya ketika bertemu seorang muslim yang lain, ya, kita harus mengucapkan atau dianjurkan untuk mengucapkan salam. Baik. Seandainya orang muslim tadi kita ketemunya barusan. Jadi tadi kita halaqah di sini, kemudian keluar sebentar ke hammam, kemudian balik lagi ketemu lagi, salam enggak? Salam. Hasan. Di situ ada hadis lain ya. Fa idza laqiya ahadukum akhah. Kalau kamu bertemu dengan saudaramu fasallim alaihi, sampaikanlah salam kepadanya. Di sini masih aman, sampaikanlah salam. Fa idza halat bainahuma syajarah au jidar au hajar, seandainya ya terlewat ya atau terhalang di antara mereka berdua pohon, tembok ataupun batu, ya. Jadi salam lagi ya. Kalau zaman sekarang mungkin kelewat mobil gitu ya misalkan, atau berpisah jalan kemudian bertemu lagi, maka kembali mengucapkan salam. Dan inilah pentingnya mengumpulkan riwayat dalam pelajaran hadis. Ya, jadi untuk mempelajari sebuah hadis, kita kumpulkan riwayat-riwayat yang berkaitan dengan bab tadi. Nah, baru kita istinbat apa hukum yang bisa kita ambil dari hadis tersebut. Nah, kemudian lafaz selanjutnya wa idza da'aka fa'ajibhu. Apa wa idza da'aka fa'ajibhu? Apabila kalian Diundang, datangilah. maka datangilah. Ya, apakah undangan ini khusus walimah? Itu nanti pembahasan khusus ya. Ya, di sini Kayaknya walimah. di situ walimah. Nah, tentu banyak tafsiran para ulama di sini, dan yang dipilih oleh Syekh Abdullah Al-Fauzan, walimah atau ghairiha. Walimah atau selainnya. Ya, misalkan ada yang memohon dipanggil untuk pertolongan. Nah, ini disunahkan juga untuk dijawab, atau minta tolong dibawakan sesuatu, beliau sebutkan juga di situ termasuk. Nah, kemudian wa idza istansahaka fansahhu. Apa ini istansahaka? Istansahaka. Nah, ini kalau bahasa Arab ista itu pasti meminta. Iya kan? Ada misalkan ista'dzan, apa itu? Meminta izin. Istighfar, meminta maghfirah. Nah, istansoha, meminta nasihat. Meminta nasihat. Jadi tambahan apa ini? Hamzah wasal sin dan ta merupakan ciri-ciri dia diantaranya untuk meminta. Jadi kalau ada orang yang meminta kita nasihat, fansahu, maka berilah kepadanya nasihat. Ya. Nanti pembahasan khususnya kita bahas di fawaid. Wa idza 'atas fahamidallah. Apa ini? Ketika dia bersin, fahamidallah, kemudian memuji Allah, mengucapkan alhamdulillah, fasammithu. Apa sammithu? Ada yang bilang sammithu, ada yang bilang syammithu. Ya, yang afdal adalah sammithu. Dua-duanya sama. Ketika orang bersin kita bilang yarhamukallah, itu sammit. Wa idza marada fa'udhu. Dan apabila dia sakit, maka jenguklah. Wa idza mata fatba'hu. Dan ketika ia wafat, mengiringinya. Jangan mengikuti, kalau mengikuti agak serem. Tadi makna secara ringkas dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ada beberapa fawaid yang disampaikan oleh syarih di sini. Di antaranya hadis tadi adalah dalil atau bukti ya bahwa tingginya nilai-nilai Islam. Dan Islam ini adalah agama cinta, agama persaudaraan, dan agama persatuan antara kaum
kaum muslimin. Ya. Dan bagaimana cara menjaga persaudaraan tadi adalah dengan hak-hak yang dijelaskan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Ya, maka image-image yang buruk tentang Islam yang jauh dari sini, ya, mungkin karena belum menerapkan hak-hak yang ada di hadis tadi. Ya. Nah, kemudian faedah yang bisa diambil dari makna hadisnya. Jadi untuk menjelaskan sebuah hadis tadi bagus tuh kalau bapak-bapak nanti mengisi kajian. Itu diawali dengan menyebutkan apa istilahnya? Maqasid syariah. Jadi maqasid hadis tadi itu menunjukkan bahwa besarnya rahmat Allah misalkan. Kemudian bahwa Islam menjaga persaudaraan atau Islam menjaga hukuk al-adamin atau Islam menjaga harta, mal, nafs, din, dan itu bagus untuk disampaikan di awal. Dan ini thariqahnya Syekh Ibn Baz rahimahullah taala. Kemudian adapun faedah yang bisa diambil dari beberapa hukum tadi, ya, di antara hak yang pertama adalah mengucapkan salam. Mengucapkan salam. Ya, maka seyogianya untuk seorang muslim ketika bertemu dengan orang lain, ia harus, ya, atau dianjurkan untuk mengucapkan salam. Nah, menjadi orang pertama yang mengucapkan salam. Kenal maupun tidak dikenal. Ya. Kenapa? Inilah tahqiq fawaidis salam, untuk mentahqiq faedah-faedahnya salam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tadkhulunal jannah hatta tu'minu. Tidaklah kalian akan masuk surga sampai kalian beriman. Wala tu'minu hatta tahabbu. Tidaklah kalian masuk surga sampai saling mencintai. Ja'alanallahu wa iyyakum minal mutahabbina fillah. Sekarang pertanyaannya, Nabi itu baik sekali, Pak. Kalian tidak akan masuk surga sampai beriman, tidak beriman sampai saling mencintai. Gimana caranya wahai Nabi? Apa Nabi bilang? Awala adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum. Tidaklah kalian, ya, apa kalian ingin tahu perbuatan apa yang bisa kalian lakukan untuk saling mencintai? Apa lanjutan hadisnya? Afshus salama bainakum. Ya, di antara sebab yang paling besar, dan ini anjuran dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah menyebarkan salam di antara kita. Ini menyebarkan salam. Kalau mengawalinya apa dalilnya? Wa qala sallallahu alaihi wasallam, wa khairuhuma alladhi yabda'u bis salam. Ya, salam itu kan dua orang, ya, dua pihak. Dan orang yang paling baik di antara dua pihak itu adalah orang yang memulai salam. Nah, jadi nggak perlu untuk gengsi istilahnya, ya. Langsung aja kita mulai untuk mengucapkan salam. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, inna awlan nas billah man bada'ahum bis salam. Ya, dan orang yang paling utama di sisi Allah adalah yang memulai untuk mengucapkan salam. Ya, maka ini yuksif sarahah, ya. Sangat disayangkan apabila di zaman ini misalkan kita, ya, seringkali terkadang lupa hanya mengucapkan salam kepada orang yang kita kenal. Ya. Dan ini menyelisihi anjuran Nabi dan petunjuk dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, bahkan di beberapa riwayat, ya, situ sebutkan tut'imut ta'am wa taqra'us salam ala man 'araft wa man lam ta'rif. Kalian berikan salam kepada orang yang kalian tahu maupun tidak tahu, tidak kenal. Nah, baik. Ya, jelas faedah yang pertama, Pak, ya, soal salam. Kemudian masih mengenai salam di sini ada pertanyaan. Ada pertanyaan. Apa hukumnya mendahului mengucapkan salam? Bukan menjawab, mengucapkan salam. Apa dalilnya, Pak? Sunnah apa wajib? Kalau dari hadisnya, jadi dalam ilmu usul fikih itu
al-amr yufidul wujub fil asl. Perintah itu biasanya, atau faidah dari perintah itu biasanya untuk mewajibkan, kecuali ada qarina atau dalil-dalil yang melepas hukum wajibnya ke hukum mandub. Memang kalau dari zahir hadisnya itu kan perintah saja. Ya. Zahirnya itu untuk mengucapkan mengawali salam itu wajib zahirnya. Makanya kalau ada ulama yang mengatakan wajib, beberapa ada, ya. Dan disebutkan qaul-qaul ini dinukil oleh Ibnu Taimiyah dan Ibnu Muflih. Ada ulama yang mengatakan bahwa hukumnya wajib. Dan ini biasanya dinukilkan dari Al-Zahiriyah juga. Ya. Lakin naqul bahwa beberapa ulama yang lain, bahkan Ibnu Abdul Bar mengatakan ada ijma, ya, menghikayahkan adanya ijma bahwa mengawali salam adalah sunnah. Nah. Baik. Sekarang pertanyaannya adalah, kita ini kadang-kadang, ya, di Saudi terutama, salam itu kan macam-macam Pak ya kalau ketemu orang. Ada yang bilang assalamualaikum, ada yang bilang subahal khair, ya kan? Ada yang bilang hayakallah. Ini gimana sebaiknya sifat salam yang harus kita lakukan? Ya, istilah-istilah ya, selamat pagi, good morning, atau biasanya bilang sabahul khair, sabahan nur, kaifa asbaht, kaifa amsait. Ini cuma apa istilahnya? Ucapan, greeting aja. Tidak masuk kepada salam yang syar'i. Maka kalaupun Bapak mau mujamalah misalkan, kita ucapkan salam dulu yang pertama. Assalamualaikum. Baru masuk ke subhanakumullah bi khair atau apa lanjutannya. Jadi awalnya kita awali dengan salam. Dan ini mungkin yang bisa menjadi perhatian kita semua, ya, terutama di sini. Nah, kemudian di antara fawaid juga yang disebutkan di dalam kitab ini oleh Syekh Abdullah Al-Fauzan adalah hukum, ya, setelah hak yang pertama adalah hukum menjawab undangan. Ya. Dan di hadis ini, ya, beliau mengatakan bahwa menjawab undangan ini macam-macam. Ada undangan walimah atau ghairiha, atau selain dari walimah. Ya, dan tentu saja ada perbedaan hukum. Ya, misalkan apa hukumnya menjawab undangan? Ya. Kayak tadi kita di awal bilang, hak muslim terhadap muslim ada yang wajib, ada yang sunnah. Maka menjawab undangan juga ada yang wajib, ada yang sunnah. Ada yang haram. Bahkan undangan walimah saja hukumnya macam-macam. Walimahnya doang. Ada walimah yang undangannya wajib, ada yang walimah yang undangannya sunnah, ada yang sebaiknya ditinggalkan tapi dengan akhlak yang baik tetap. Ya. Dan ini mungkin ada tafsirnya di dalam buku-buku fikih, ya, di antaranya mungkin disebutkan oleh Al-Buhuti dalam kitab Ar-Radul Murbi'. Misalkan ini walimah hari keberapa, itu ada hukum-hukumnya. Misalkan hari pertama dia wajib, hari kedua dia sunnah, hari ketiga dia makruh, karena di situ ada takdir dan lain-lain. Ini ada pembahasannya yang lebih luas, ya, karena undangan ini sangat luas sekali. Baik. Kemudian hak yang selanjutnya adalah memberikan nasihat, ya, kepada saudara kita sesama muslim. Dan di dalam hadis idza istansahaka, ya, maka dalam zahir hadisnya nasihat ini, ya, tidak wajib kecuali kalau dia minta nasihat. Terus kalau nggak minta nasihat gimana hukumnya? Kita pengen nasihatin aja gitu. Gimana hukumnya, Pak? Boleh saja. Boleh-boleh saja. Fihi tafsir.
fihi tasih. Kalau kita lihat saudara kita muslim, kalau kita nggak nasihatin dia akan mendapatkan bahaya atau dosa. Kira-kira hukum nasihatnya apa? Wajib. Ya. Maka wajib bagi kita untuk menasihati orang tersebut, karena ini untuk menghilangkan darar, ya, berbahaya dan kemungkaran dari kaum muslimin. Ya. Tapi kalau seandainya tidak ada darar, ya, tidak ada sampai wah kalau nggak dinasihatin dia mendapatkan bahaya atau mendapatkan dosa tadi, maka tidak berdosa kalau kita tidak menasihati, tetapi ya disunnahkan di antaranya adalah dalil umum, ya, bahwa kita untuk melakukan al khair wal ma'ruf, ya, al khair wal ma'ruf. Nah, jadi itu masalah di nasihat. Kemudian hukum atau hak, ya, hak selanjutnya adalah tashmit al-'atis, ya, menjawab apa? mendoakan orang yang bersin. Tadi diikat dengan apabila dia mengucapkan alhamdulillah, memuji Allah. Jadi mafhumnya kalau dia tidak memuji berarti tidak disunahkan untuk menjawab tadi yarhamukallah. Kenapa begitu? Ya, karena orang tadi yang rugi ketika kita bersin, misalkan. Ketika kita bersin dan kita tidak mengucapkan alhamdulillah, kita kehilangan dua nikmat. Kita kehilangan dua nikmat. Nikmat yang pertama adalah ucapan kita alhamdulillah. Itu kan ibadah. Apalagi kita melakukannya semata-mata mengikuti petunjuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Terus nikmat yang kedua apa kira-kira? Lega. Ya, itu nikmat juga ya. Ya. Tapi kalau kita tidak mengucapkan alhamdulillah, tadi kita kehilangan alhamdulillahnya, kehilangan apa ya? Doa orang lain, ya, doa saudara kita terhadap kita kehilangan juga. Ya, maka ini harus kita perhatikan, dan ini ada faidah ya sebagai sarana untuk menciptakan mawaddah, ya, dan persatuan di antara persaudaraan Islam. Nah, ya. Kemudian ada hukum selanjutnya, yaitu hukum iyadatul marid, hukum apakah menjenguk orang yang sakit ini wajib atau sunnah atau mubah. Dan terjadi beberapa perbedaan pendapat ya antara para ulama. Mungkin kita ringkas. Yang pertama, bahwa ulama itu sepakat bahwa menjenguk itu dianjurkan. Sepakat. Sampai di sini sepakat. Cuman agak berbeda pendapat apakah dia wajib atau dia sunnah. Ya. Di sini secara ringkas saya sebutkan. Ada yang bilang ya, atau jumhur ulama mengatakan sunnah. Jumhur ulama mengatakan sunnah, tetapi kadang-kadang bisa jadi wajib. Hati-hati. Menjenguk orang sakit bisa jadi wajib. Kalau nggak wajib, kalau nggak dilakukan berarti apa Pak? Dosa. Ya. Jumhur mengatakan sunnah, tapi mereka juga mengatakan bisa jadi sampai wajib. Kapan? Seandainya yang sakit itu masih dzawil arham. Apa dzawil arham? Kerabat dekat, ya. Masih kerabat dekat. Seperti ayah misalnya. Ya, kalau ayah kita sakit, wajib bagi kita untuk menjenguk, bahkan merawat. Ya. Dan itu adalah kebaikan yang secara syariat disuruh oleh Nabi. Ya, disuruh oleh syariat. Dan itu anjuran Nabi juga Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ya itu yang jumhur, Ya, kemudian Zahiriyah mengatakan wajib karena lafadznya tadi perintah, maka itu menjadi wajib hukumnya. Dan ada pendapat ketiga, dan ini adalah ikhtiarnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah
bahwa menjenguk orang yang sakit hukumnya wajib kifai. Apa wajib kifai? Wajib kifayah. Ya, seandainya sudah ada orang yang merawat, nah berarti yang lain tidak berdosa. Ini Ibnu Taimiyah. Tapi walaupun udah ada yang merawat, tetap dianjurkan untuk menjenguk, tetap dianjurkan. Cuma tidak sampai derajat wajib. Ya, maka tadi ya anjuran-anjuran tentang sakit kita perlu perhatikan lagi, ya, terutama untuk yang dzawil arham tadi. Kemudian orang yang sakitnya ini, Pak, apakah sakit-sakit tertentu yang wajib kita kunjungi atau umum saja semua orang yang sakit? Ya, zahir hadisnya ini semua orang yang sakit. Ya, zahir hadisnya. Bahkan diriwayatkan oleh Jabir radhiyallahu an, ya, pernah beliau sakit. Ya, kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam dan Abu Bakar, ya, itu menjenguk Jabir dalam keadaan dengan berjalan, ya, menuju Jabir. Ya, fa'ughmiya alai, ya ma'alish. Ini jadi singkatnya adalah Jabir itu pingsan, ya, hanya pingsan saja, kemudian dijenguk oleh Nabi dan Abu Bakar. Baik, kemudian yang terakhir, hak muslim yang terakhir adalah ittiba'ul muslim janazatal muslim wasayri ma'aha. Apa hukumnya ini, Pak? Ittiba'ul janazah. Ittiba'ul janazah itu tentu tadi ada perbedaan pendapat juga. Yang pertama sunnah bil ijma'. Sunnah bil ijma' wa hadza qaulul jumhur. Jadi sunnah secara ijma' dan jumhur ulama mengatakan bahwa ittiba'ul janazah sunnah. Ya, cuman ada sebagian lain yang mengatakan bahwa itu adalah fardu kifayah. Wal adhhar wallahu a'lam, ikhtiyar yang musannif adalah fardu kifayah. Fardu kifayah. Tapi tetap, ya, kita harus sebisa mungkin menjalankan anjuran Nabi. Kebanyakan kita atau sebagian dari kita itu hanya fokus di sholat jenazahnya saja, ya kan? Cuma di sholat jenazahnya saja. Kemudian untuk ittiba'nya atau mengiringi jenazahnya, sebagian yang lain terlewat kesempatan yang besar ini. Dan inilah penjelasan dari hadis pertama, hakul muslimi 'alal muslimi sit. Ada 6 hak muslim atas muslim yang lain. Kita murajaah lagi. Yang pertama adalah mengucapkan salam, kemudian memenuhi undangan. Yang ketiga, ketika minta nasihat maka berilah nasihat dengan tafsil yang sudah kita ucapkan, yang sudah kita jelaskan. Kemudian ketika bersin, ya, kemudian beliaunya mengucapkan alhamdulillah, kita jawab yarhamukallah. Kemudian ketika sakit kita jenguk, dan ketika meninggal kita antarkan, ya. Dan inilah hak muslim di antara muslim yang lain, yang dengannya kita bisa mendapatkan mawaddah dan ta'aluf, ya, rasa cinta dan persatuan antara kaum muslimin. Nah, baik, mungkin itu yang bisa disampaikan pada kesempatan hari ini. Lebih kurangnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadza wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammad.